selanjutnya adalah tentang penilaian masalah kesehatan pada sasaran posyandu. Langsung saja ini akan disampaikan langsung oleh founder dari Volunteer Doctors, yaitu Dr. Dani Ferdian. Kepada Dr. Dani Ferdian kami persilahkan. Tepuk tangan dong Bu. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon dimaafkan ya ibu-ibu kelakuan adik saya yang tadi. Itu saya ngerjain orang tua nggak. Ya tapi benar kalau ngantuk tadi boleh buat tiba-tiba gimana Sal? Nah, Oke, baik ibu-ibu sekalian, semoga setelah makan siang gitu ya, terus masuk materi lagi, udah kenyang siang, nggak jadi ngantuk ya. Pokoknya kalau ngantuk tadi gimana? Ya, baik, dalam kesempatan ini saya akan bawakan penilaian masalah kesehatan pada sasaran posyandu. Jadi yang akan saya bawakan ini mungkin agak sedikit ada kaitannya dengan kedokteran Bu. Jadi nanti kita akan bicara juga tentang penyakit, baik itu yang terjadi pada ibu hamil, pada balita dan lain sebagainya. Ya, jadi ya target saya lah, begitu ngasih materi ini kepada ibu-ibu sekalian, setidaknya ibu-ibu jadi paham gitu. Oh, ketika ada penyakit ini tuh harus diapain dan bagaimana ya. Oke, baik Bu, kita bisa mulai ya. Nah, jadi yang pertama mungkin saya akan kasih tahu ibu-ibu semua, kita akan bicara tentang masalah kesehatan. Tadi kan judulnya kan ini nih, penilaian masalah kesehatan pada sasaran posyandu. Jadi penilaian masalah kesehatan pada sasaran posyandu. Masalah kesehatan itu apa gitu? Saya langsung kasih tahu aja. Jadi masalah kesehatan itu adalah keadaan yang dianggap mengganggu, menghambat, atau mengurangi kesejahteraan hidup masyarakat. Dan kalau pada tatarannya kader, berarti kan yang menjadi perhatian kader posyandu antara lain dari kelompok sasaran umum. Kelompok sasaran umum posyandu siapa sih? Ini kan? Ibu hamil, ibu nifas atau menyusui, bayi, balita, dan pasangan usia subur. Seperti tadi yang dibahas sama Mbak Uli ya, ibu-ibu sekalian ya. Itu sasaran umumnya. Kalau sasaran khusus seperti apa? Contohnya kan berarti kalau sasaran khusus tuh ibu hamil yang anemia, ya kan? Itu sasaran khusus. Ibu hamil dengan kurang gizi, ya, balita dengan kurang gizi dan lain sebagainya, itu sasaran khusus. Kalau sasaran umum ya mereka inilah sasaran umumnya posyandu. Jadi secara umum masalah kesehatannya itu berkaitan dengan ibu dan anak, ya. Kebanyakannya berkaitan dengan, karena kita bicaranya sekarang tentang posyandu ya, ke posbindunya kan belum. Nah sekarang sebelum saya ngasih tahu materinya deh, gitu ya. Ibu-ibu kan bawa kertas kan dikasih dari Astra ya. Nah coba saya kasih waktu sekitar 30 detik atau 1 menit. Nah ketika ibu saya tunjukkan berkaitan dengan masalah kesehatan, definisinya itu kan ini terjadi pada sasaran itu kayak ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui dan lain sebagainya. Dan berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak gitu. Di posyandu ibu-ibu semua, apa sih masalah kesehatan yang pernah ditemui? Silahkan tulis. Silahkan tulis. Kira-kira aja yang kebayang aja dulu. Oh, masalah kesehatan itu tuh sesuatu yang mengganggu, menghambat, atau mengurangi kesejahteraan hidup masyarakat. Nah kalau buat posyandu kan berarti berkaitan dengan sasaran umumnya posyandu. Balita, ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur. Ya berkaitan dengan ibu dan anak lah. Nggak usah disobekin, nggak apa-apa. Tulis aja di kertasnya ibu-ibu. Jadi sambil membayangkan, ketika saya di posyandu bicara masalah kesehatan tuh apa ya? Gitu. Oke, coba 30 detik atau 1 menit ya, 30 detik lah, ya. Yang langsung kepikiran, kira-kira apa ya, gitu yang berkaitan dengan masalah kesehatan di posyandu ibu-ibu sekalian, gitu. Karena kan judulnya membahas masalah kesehatan pada sasaran posyandu. Ya berarti kan sasarannya udah tahu. Masalah kesehatan ini berarti apa yang terjadi pada mereka? Nanti itu akan kita bahas. Oke. Nggak boleh nyontek ya. Oke, sambil nulis,
Kita coba cek ya dari wing sebelah kiri saya. Ibu yang mana ya yang saya tunjuk ya? Coba ibu yang pakai baju pink deh tuh di belakang sana kan ada baju pink tuh bertiga yang paling kiri deh. Nah sebelahnya ibu, sebelahnya bukan sebelah ibu. Nah dari mana bu? Lagi nulis ya? Nggak apa-apa, nggak usah ditulis, langsung disebutin aja. Ayo bu, coba di sharing. Atau boleh yang sebelahnya nggak apa-apa, ibu. Ibu dari Posyandu mana bu? Posyandu Melati PP1. Daerah mana tuh? Kelurahan Warakas RW 14. Warakas. RW Bontot pak. Kenapa? RW Bontot di Kelurahan Warakas. Oh RW Bontot. Oke. Kira-kira apa bu masalah kesehatan yang ditemukan di Warakas? Kalau masalah kesehatan yang dialami di Posyandu PP saya, PP1 itu warganya kurang mengerti. Posyandu itu penimbangan bayi itu tuh penting gitu pak. Oke. Udah gitu kayak untuk kesehatannya juga mereka nggak perluin anak tuh makannya sebarang gitu. Oke. Kurang pada ke Posyandu itu pada nggak mau gitu. Oke. Ya gitu aja pak. Ya. Kurang minat. Oke. Kalau ada datang juga kalau ada vitamin juga pak. Oke. Vitamin. Terus ada kayak kemarin campak apa itu baru mereka giat. Kalau untuk penimbangan tiap bulan kayaknya nggak terlalu banyak. Nah, kalau berkaitan dengan penyakit gitu, ada kondisi-kondisi tertentu nggak bu yang terjadi di Posyandu Warakas? Lebih sering kita ke diare. Diare? Iya, diare. Terus apa lagi? kadang panas tinggi, gitu. Panas Kadang tinggi. Panas iya. Oke. Terus kadang dari panas itu bisa DBD, jadi kurang kebersihan masyarakat di sekitar. Jadi berkaitan dengan lingkungan ya, diare, demam berdarah, Iya. demam gitu Iya, ya. gitu Oke. ya, Pak. Ya boleh tepuk tangan buat ibu yang dari Warakas. Saya pengen ambil satu di tengah sama satu di sebelah kanan saya ya. Untuk yang tengah, ibu yang paling pojok kerudung kuning deh. Halo ibu. Nah, boleh diceritakan bu? Ibu dari Posyandu mana bu? Atau dibantu sama yang sebelahnya boleh. Berdua boleh bu, dua yang juga nggak apa-apa. Iya. Ibu dari Posyandu mana? Dari Posyandu Puspati Indrakana, Aha. Sumerdaya, RW 1. Oke. Cuma kendalanya juga sama ibu-ibunya itu kalau suruh Posyandu pada males-males aja. Oke. Jadi lebih ke sana. Kalau dari penyakit, kondisi penyakitnya? Kalau masalah penyakit nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada masalah. Ibu hamil nggak ada masalah? Ibu hamil juga nggak ada masalah. Oke, boleh tepuk tangan? Ya, dan terakhir dari sini deh. Nggak usah ditunjuk, ada yang mau nggak cerita? Dok, saya mau cerita banyak ya berapa? Yang tengah aja deh, ibu yang tengah. Boleh, silakan bu. Yang tengah yang baju biru ya? Dioper aja, Mas Galih. Ya, gimana bu? Ibu dari mana? Saya dari Posyandu. Ibu Melati PP1 Kelurahan Oke. Warakas RW 9. Oh, Warakas juga ya. Oke. Apa aja bu yang Ini ditemukan? masalah kesehatan BGM. BGM. Iya, Oke. anak balita di bawah garis merah Ya. ya. Terus? Heeh. Dia nggak mau minum susu, udah dikasih sama puskesmasan. Biasa kalau BGM kan dapat tambahan. Tapi susunya nggak diminum dokter. Akhirnya minta ditukar pakai biskuit. Oke. Kita nggak tahu nih, anaknya kan susah emang katanya kata orang tuanya nggak mau makan, susah minum susu gitu. Oke. Jadi ada BGM tapi ketika dikasih susu dia susah minum susunya Nggak ya? mau. Nggak mau? Doyan. Oke. Protein itu. Selain BGM ada lagi bu? BGM, Ibu hamilnya nggak ada masalah? ibu hamilnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Ada juga warganya tuh anaknya kecil badannya tapi nggak mau posyandu repot juga. Oh, oke, baik, saya tangkap. Oke, boleh tepuk tangan buat ibu dari Warakas. Ya, nanti kita coba saya tampilkan juga beberapa masalah kesehatan yang ada di Posyandu. Apakah itu ditemukan di Posyandu ibu-ibu atau enggak? Nanti kita lihat ya. Tapi sebelum ke sana, tadi kan kita ngomongin masalah kesehatan ya. Itu kan masalah kesehatan itu kan harus dibahas ya. Jadi apa sih pembahasan masalah itu? Dia adalah mendiskusikan masalah-masalah
yang berhasil ditemukan oleh kader Posyandu untuk melihat apa penyebabnya dan apa akibat dari suatu masalah itu. Jadi nanti nih ya, beres dari kegiatan ini, ketika ibu pulang ke Posyandunya masing-masing, harusnya tuh ibu-ibu nanti mulai menganalisis masalah. Oh, ada masalah kesehatan apa sih di kita gitu. Kira-kira tadi BGM penyebabnya apa sih? Kok bisa ada anak BGM gitu. Itu dicari. Terus nanti selain penyebabnya, kalau BGM akibatnya apa sih emang nanti kalau BGM ini dibiarkan? Nah, itu loh maksudnya pembahasan masalah. Kebayang loh, Bu? Ya. Jadi ketika ibu menemukan adanya masalah di Posyandu ibu-ibu sekalian, ibu-ibu coba diskusikan itu, cari apa penyebabnya dan cari apa akibatnya ketika itu terjadi. Jadi jangan sampai ketika ada diare, ada BGM, udah aja nggak dilakukan tindak lanjut. Itu yang nggak boleh ya Bu ya. Jadi begitu tahu, dicari tahu penyebabnya apa dan akibatnya itu apa. Nih, jadi dari kalau misalkan wah ternyata banyak nih, ada diare, ada BGM, ada ibu hamil anemi, ada apa lagi dan lain sebagainya. Dari sekian banyak masalah Posyandu tersebut, coba ibu petakan masalah mana yang paling mendesak. Ya, masalah kan bisa banyak ya ibu-ibu sekalian ya. Tapi dari semua masalah itu ternyata ada yang batuk pilek. Batuk pilek kan mungkin bisa, ini mah nanti dulu gitu. Ternyata ada yang gizi buruk sampai marasmus atau kwashiorkor gitu. Oh berarti ini dulu yang harus didahulukan. Ya, jadi apa tujuannya dibahas masalah itu? Untuk kita tahu mana masalah yang paling mendesak. Ya, kemudian juga untuk menentukan kegiatan yang tepat untuk menangani suatu masalah tadi. Contoh misalkan, yang paling mendesaknya diare gitu. Karena jumlahnya banyak dan bahkan sampai ada yang dehidrasi masuk rumah sakit. Bahkan misalkan yang amit-amit ada satu anak yang meninggal gara-gara diare. Berarti kan itu mendesak ya. Dan ketika kita tahu itu, berarti kegiatannya apa nih untuk menangani masalah itu gitu. Berarti kalau ada diare, apa nih yang harus kita lakukan? Berarti kan itu yang harus kita rencanakan. Dibikinlah program berkaitan dengan itu sama ibu-ibu kader semua gitu. Benar nggak? Ya. Jadi pola berpikirnya gitu loh ibu-ibu sekalian ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu semua menjadi kader Posyandu yang hanya mengerjakan rutinitas gitu. Jadi ketika nemu ada BGM, nemu ada diare atau dan lain sebagainya, ya udah aja gitu. Karena ini rutinitas kita menjalankan Posyandu gitu. Kebayang nggak? Jadi menjalankan Posyandu itu hanya sekedar rutinitas keseharian atau menggugurkan kewajiban saja. Padahal kan sebenarnya bukan di sana ya. Justru kita mengerjakan Posyandu, ketika menemukan masalah kesehatan kita kaji ini tuh karena apa, dan kalau didiamkan berakibat apa. Dari sekian banyak mana yang paling penting dan kita harus melakukan apa. Itu kader Posyandu yang ideal. Terbayang nggak ibu-ibu? Ya. Nah, kapan sih dok gitu kita tuh harus melakukan pembahasan masalah? Kita bisa melakukan pembahasan masalah ketika kegiatan buka Posyandu. Jadi kegiatan ketika buka Posyandu itu jangan cuma menjalankan 5 meja habis itu pulang gitu. Tanpa ada diskusi. Kayak gitu nggak sekarang? Kayak gitu ya? Jadi ketika nemu masalah tuh nggak dibahas, ada ini tadi nih. Habis beres, timbang dan segala macam, 5 meja beres, pulang, udah gitu kan. Nah, beres pelatihan ini, nggak boleh lagi kayak gitu ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi di hari buka Posyandu, ini jadi salah satu kita melakukan pembahasan masalah, menentukan masalah yang paling mendesak dan bikin rencana berarti harus ngapain nih kita sebagai kader Posyandu. Terbayang? Ya? Mau jadi kader Posyandu yang biasa-biasa aja mah ya kayak kemarin aja gitu. Bikin kegiatan nyelenggarain Posyandu, 5 meja beres, bubar. Tapi kan kita mah sebagai kader Apisena Astra nggak pengen kayak gitu ya Bu ya. Jadi ketika ada kegiatan, kita diskusiin, tentuin masalah paling mendesaknya dan bagaimana cara yang tepat untuk menangani itu. Dan yang kedua, kapan? Ketika melakukan evaluasi bulanan. Suka ada nggak sih evaluasi bulanan? Suka ada ya. Nah pas di situ juga dibahas. Apa sih bahan-bahannya kita buat diskusi? Buku KIA-nya keluarga, sistem informasi Posyandu, balok SKDM atau buku bantu kader. Ini salah satu toolsnya ya. Jadi kita bisa berdiskusi itu bahannya dari mana? Dari sini. Ya, jadi dokumen-dokumen ini jangan sampai ada cuma jadi dokumen aja, tapi nggak pernah dibuka lagi dan nggak pernah dipakai buat diskusi ya, yang berkaitan dengan ini. Nah, ini beberapa contoh saya kasih gambarannya ke ibu-ibu sekalian ya. Beberapa masalah kesehatan ibu hamil kurang gizi. Ada nggak di antara Posyandu ibu-ibu sekalian yang ada masalah ini? Ada ya. Kelihatannya dari mana sih kalau ibu hamil kurang gizi?
Lingkar lengannya ya ibu-ibu ya. Oke, makanya itulah kenapa pentingnya buat ibu hamil diukur lingkar lengan atas ya. Ini, kenapa sih dok ibu hamil nggak boleh kurang gizi? Nanti dijelasin. Yang kedua gondok, tapi kayaknya udah jarang ya. Mungkin kalau yang zaman sekarang mah yang ditemukan tuh bukan gondok, tapi kalau kata orang Sunda, saya kan dari Bandung, gondongen gitu. Ya, gondongen sama gondok beda ya ibu-ibu ya. Kalau gondongen itu dia ada infeksi pada kelenjar ludah, itu gondongen. Yang suka bengkak di sini sakit sampai demam kan gitu. Kalau gondok itu beda lagi, gondok itu kekurangan yodium gitu ya. Biasanya tuh kecerdasannya jadi kurang, kadang bisa sampai bikin tuli gitu ya. Terus juga kadang ada pembesaran di kelenjarnya, bukan kelenjar ludah tapi kelenjar gondoknya gitu ya. Itu beda. Dan ya betul. Dan kalau misalkan sekarang sih gondok kayaknya udah jarang ya, hampir nggak pernah menemukan ya. Di daerahnya masih ada yang gondok nggak? Ada nggak, coba angkat tangannya yang gondok? Ada nggak di yang gondok? Angkat tangan yang di daerahnya di posyandu ada yang gondok. Ada bu? Daerah mana? Tangerang. Berapa orang bu? 1 orang. Gondok ya. Ada juga ibu di daerah mana? Ya? Karawang. Ada juga gondok. Berapa orang? 2 orang juga. Besar gitu ininya ya, kelenjar gondoknya ya. Orangnya kecil nggak? Orangnya besar tapi. Kalau yang ibu kecil. Nah biasanya kecil tuh cocok tuh, orang gondok tuh biasanya gitu. Ininya besar, pertumbuhannya terhambat gitu kan. Kadang dari segi kecerdasannya juga sangat kurang gitu kan. Bahkan kalau udah sampai parahnya juga dia kadang sampai bikin tuli juga gitu. Ya, kayak gitu ada berarti ya, tapi nggak banyak ya. Di tempat yang lain nggak ada ya bu ya? Ada juga. Di Cakung ada bu. Berapa orang? 1 orang juga. Nah, ya ini berarti gondokan itu jadi masalah gitu. Terus yang selanjutnya, nih pada ibu hamil terdapat bengkak di kaki, di muka dan di tangan. Ya, itu juga salah satu yang jadi masalah kesehatan. Nanti saya jelasin ini itu berkaitan dengan apa. Kalau buat ibu hamil pusing dan muntah-muntah, ya. Terus sampai keluar cairan, ya. Kalau pada anak apa? Kurang gizi. Jadi kayaknya banyak nih. Kurang gizi itu hampir mungkin di tiap daerah hampir ada kurang gizi ya. Ini kematian bayi, diare juga kayaknya masih banyak. Ini kerdil yang tadi dibilang kalau kata dokter Dedi itu stunting, kerdil, kuntet ya. Itu nanti saya jelasin juga. Terus lumpuh atau polio gitu ya. Walaupun sih sekarang ini udah jarang ya lumpuh atau polio itu. Batuk, tapi kalau batuknya bukan batuk biasa ya. Pernah dengar batuk kerjaan nggak? Batuk 100 hari gitu ya. Nah itu yang termasuk juga salah satu masalah kesehatan anak yang perlu segera ditangani. Nanti saya bahas di belakang ya. Ini juga tetanus ya, nanti saya bahas. Campak juga, ada sakit di kulit, lingkungan kotor, sakit gigi, banyak jajan juga masalah pada anak ya. Benar nggak? Apalagi buat ibu-ibu ya, oh itu masalah banget gitu. Ya, nah ini juga ada masalah kesehatan ibu dan anak. Contohnya apa? Kawin muda itu jadi salah satu masalah kesehatan ibu dan anak. Anaknya terlalu banyak, belum bisa jalan buat anak dan belum bisa bicara. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah kesehatan ibu. Ya, masalah kesehatan ibu ini tuh ada sasaran yang termasuk sasaran yang khusus gitu ya, sasaran yang harus didorong untuk diselesaikan masalahnya adalah ibu hamil dengan risiko tinggi. Siapa saja sih ibu hamil dengan risiko tinggi itu? Yang pertama adalah ibu yang tidak mau makan dan muntah terus-menerus. Ya. Jadi ketika ibu-ibu kader semua menemukan ada di daerah wilayahnya itu ibu yang tidak mau makan, ibu hamil terutama ya, tidak mau makan dan muntah terus-menerus, itu jadi salah satu masalah kesehatan yang perlu didiskusikan dan didorong penyelesaiannya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, berat badan ibu tidak naik pada akhir bulan keempat atau berat badannya kurang dari 45 kg pada akhir bulan ke-6. Kenapa sih harus 45 kg dok? Gitu. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ibu dengan berat badan yang kurang dari 45 kg ya, biasanya berkaitan juga dengan pinggulnya yang kecil. Jadinya kan anak untuk keluar dari jalan lahirnya susah. Ya. Terus yang kedua, berkaitan juga dengan asupan gizinya. Jadi gitu, untuk yang 45 kg gitu kan, kadang untuk ke bayinya juga itu mendorong bayinya itu jadi BBLR atau BBLR berat badan lahir rendah.
di bawah berapa Bu? 2.500 ya, itu. Terus yang selanjutnya, pendarahan pada kehamilan, persalinan, dan nifas. Jelas ya, kalau pendarahan mah itu kan salah satu hal yang bahaya juga ya, yang ketika ibu tahu itu harus segera langsung dilaporkan ke puskesmas atau ke petugas berwenang. Terus ini juga nih, bengkak kaki, tangan, wajah, pusing, dan dapat diikuti kejang. Ini nih yang salah satu jadi yang paling bahaya karena bisa menyebabkan kematian. Kalau di kedokteran ada yang namanya eklamsi. Pernah dengar nggak Bu? Ada preeklamsi, ada eklamsi, ya. Itu tuh kalau sederhananya darah tinggi pada kehamilan lah. Kalau eklamsi itu tuh sampai menimbulkan kejang-kejang. Jadi kejang-kejang, dan itu yang sebenarnya membahayakan nyawa ibu tuh ketika sudah sampai eklamsi. Nah itulah kenapa yang menjadi fokus perhatian ibu kader adalah jangan sampai ibu hamil tidak terkontrol tekanan darahnya. Ya, jangan sampai gak terkontrol tekanan darahnya ke ibu hamil. Dan ketika kita tahu ada ibu hamil yang darahnya tinggi, darah tinggi itu di atas berapa Bu? Darah tinggi itu 140/90. Ya, itu udah masuk darah tinggi. Jadi ketika ada ibu hamil dengan tekanan darah 140/90, ya, itu baiknya segera dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan. Jadi sebelum jadi eklamsi, nih kalau udah ada kejang-kejang itu tuh udah sampai eklamsi. Tapi sebelum jadi eklamsi, dia preeklamsi itu selain dia darahnya tinggi, protein di tubuhnya juga kadang udah keluar. Jadi makanya kenapa nyebabin bengkak di kaki, tangan, wajah, karena protein di badannya pun ada sebagian yang keluar. Jadi kalau diukur di urinnya gitu, proteinnya itu positif. Ya, kayak gitu tuh yang preeklamsi. Jadi intinya lah kalau ngomongin ini nih, bengkak pada kaki, tangan, wajah, pusing, dan dapat diikuti kejang, itu tuh salah satu penyebabnya adalah tekanan darah tinggi pada kehamilan. Dok, kenapa sih saya dulu kok gak darah tinggi, tapi ketika hamil jadi darah tinggi? Suka ada yang nanya gitu gak sih? Kenapa? Ada, karena ada janin, di mana janin itu dianggap oleh tubuh itu adalah benda asing. Ya, respon tubuh kadang buat sebagian orang seperti itu. Apalagi kan juga ya ada benda asing di dalam tubuh, terus peredaran darah juga terbagi ke janin, ya kan? Aktivitas metabolisme tubuh juga terbagi ke janin. Jadi ya akhirnya muncul tekanan darah tinggi gitu. Tapi begitu ngelahirin darahnya kok normal lagi? Ya iya, karena kan bayi udah nggak ada, penyebab darah tingginya udah keluar gitu. Kebayang loh, ya. Jadi yang bisa mengurangi angka kematian, karena angka kematian karena preeklamsi atau eklamsi itu jadi salah satu penyebab 3 atau 5 kematian tertinggi pada ibu hamil loh ibu-ibu ya. Jadi ketika ibu kader melakukan screening pemeriksaan tekanan darah tinggi yang baik, disadari atau tidak, itu bisa menjadi sumbangsih dalam mengurangi angka kematian ibu yang di Indonesia itu masih tinggi. Ya. Jadi pesan saya, ibu hamil tolong kontrol tekanan darahnya, dan ketika ibu menemukan kondisi-kondisi seperti ini harus jadi hal yang diprioritaskan. Terbayang ibu sekalian? Oke. Yang selanjutnya, gerakan janin berkurang dan atau tidak bergerak sama sekali dalam 12 jam. Jadi buat ibu-ibu hamil ini terutama ya, ketika ibu melakukan konseling terhadap ibu hamil, ternyata ditemukan kata ibu hamilnya itu, iya dok, udah nggak, iya bu, nggak ada nih sekarang gini, itu langsung dilaporkan ke petugas puskesmas atau bidan desa terdekat, gitu ya. Terus ini juga adanya kelainan letak janin di dalam rahim sampai umur kehamilannya 9 bulan. Jadi udah 9 bulan, keadaan bayinya masih melintang atau sungsang gitu. Nah, itu masalah kesehatan. Jadi kalau bayinya normal gitu ya, kalau letaknya normal, itu nggak masalah. Yang masalah itu ketika letaknya sungsang, ibu-ibu kader tahu ini ada letaknya sungsang, letaknya lintang, tapi si ibunya tetap kekeh pengen lahiran di bidan gitu. Ya nggak bisa kan kalau kayak gitu ya gitu. Itu. Terus ini juga nih, ketuban pecah sebelum waktunya. Kalau dulu waktu saya dinas di rumah sakit, salah satu yang banyak mengakibatkan ketuban pecah sebelum waktunya adalah rumput Fatimah. Pernah dengar nggak rumput Fatimah ibu saya? Nah, sebagai pengetahuan ibu-ibu sekalian, buat anaknya, buat cucunya dan lain sebagainya, jangan sampai ibu hamil itu dikasih rumput Fatimah dengan alasan supaya lancar perlahirannya, supaya kerasa kontraksinya. Karena secara normal, ya,
kehamilan itu nanti akan ada masanya untuk sampai kapan akhirnya si ibu itu kontraksi dan lain sebagainya. Rentang waktunya dia bisa 37 minggu sampai 40 minggu gitu. Jadi nggak harus dihitung 9 bulan persis gitu ya. Dan banyak sekali ditemukan kasus-kasus yang akhirnya ketubannya pecah sebelum waktunya itu karena para ibu hamil mengkonsumsi rumput Fatimah. Suka banyak ya di sini juga ya. Nah, emang kerasa gitu, habis itu langsung mules tapi ternyata ketubannya pecah sebelum waktunya gitu ya. Jadi setelah pertemuan dari Astra sekarang, ibu-ibu jadi sudah tahu ya bahwa penggunaan rumput Fatimah tidak diperlukan. Ya, itu yang pertama. Terus yang selebihnya sih yang mengakibatkan ketuban pecah sebelum waktunya tuh biasanya nih ibu-ibu gitu ya. Kadang di Indonesia lah, walaupun udah hamil gede juga, kadang suka bawa motor gitu. Ya kan? Dan jalanan di kita gitu kan, ya nggak semulus jalan tol kan gitu, ada jalannya polisi tidurnya banyak, lubangnya banyak gitu. Jadi tiba-tiba pas ada gijelgan atau apa, ya ketubannya pun pecah gitu. Kayak gitulah gambarannya ya. Atau kadang juga beberapa ibu-ibu di kita gitu kan, walaupun udah hamil besar, pekerjaannya tetap juga besar ya Bu ya. Jadi hamil besar tuh bukan berarti pekerjaan saya tambah sedikit, tetap aja banyak juga yang dikerjain karena kecapean, akhirnya ketubannya pecah sebelum waktunya. Apa yang terjadi ketika ketubannya pecah sebelum waktunya? Resiko infeksinya akan tinggi. Ya. Terus kalau untuk yang kehamilan yang masih muda, paru-paru bayi jadi bisa nggak kebentuk gara-gara cairannya ketubannya udah pecah sebelum waktunya. Ya, jadi ya namanya ibu hamil mah benar-benar dijaga gitu ya. Aktivitas juga nanti ketika ibu ngasih penyuluhan nih ke warga, ya aktivitas juga dikurangin, disesuaikan ya. Rumput Fatimah nggak usah gitu-gitu ya. Ya seperti itu. Yang ini juga yang selanjutnya yang termasuk ibu hamil risiko tinggi itu adalah persalinannya lebih lama dari 12 jam sejak mulai mulas. Karena kalau misalkan udah mulas terus lebih dari 12 jam, mulas kalau di kedokteran, mulas itu ada namanya tuh his ya. Ada his beneran gitu, ada his palsu. Ya, his palsu itu ketika kontraksinya tuh masih kadang ada, terus lama-lama hilang, ada lagi hilang, itu palsu ya. Tapi yang udah beneran tuh itu bener-bener kayak waktunya tuh kerap banget gitu. Aduh, dalam berapa 5 menit udah kerasa berapa kali kontraksi, ya kayak gitu-gitu lah ya. Ibu-ibu yang pernah hamil mungkin merasakan ya, bagaimana ada kontraksi palsu, ada kontraksi beneran gitu. Bener nggak? Ada kontraksi asli gitu. Nah, ini tuh yang dimaksud 12 jam itu dari sejak kontraksi yang tadi terus-menerus kontraksi gitu, tapi bayinya nggak keluar-keluar. Kenapa? Bisa jadi panggul ibunya terlalu sempit gitu. Panggul ibunya terlalu sempit dan itu bahayanya apa? Bahayanya ke janin. Jadi ibaratnya janin udah didorong, tapi di pinggulnya dia ketahan, akhirnya kan kayak ditekan terus kan janinnya gitu, lama-lama janinnya bisa lemas dan akhirnya bisa juga paling parahnya bisa meninggal dalam kandungan gitu. Ini pun jadi salah satu yang masalah kesehatan yang harus segera diselesaikan. Terus ini penyakit ibu yang berpengaruh terhadap kehamilan yang paling parahnya kayak HIV, HIV/AIDS gitu ya, seperti itu. Terus nih demam tinggi pada masa nifas. Jadi buat ibu-ibu nifas gitu ya, ketika ibu kadar menemukan ada ibu nifas, kemudian dia ditemukan ada demam tinggi, laporkan. Karena bisa jadi itu peluang infeksi yang terjadi pada masa nifas. Itu juga banyak ya. Banyak infeksi yang terjadi pada masa nifas, baik itu karena bakteri atau lain sebagainya lah. Seperti itu. Dan ini kondisi-kondisi kehamilan yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah usia ibu hamil kurang dari 20 tahun. Kalau ibu-ibu sekalian di daerahnya menemukan ada ibu atau wanita hamil yang usianya masih di bawah 20 tahun, itu jadi masalah kesehatan. Ya, yang harus diperhatikan sama ibu-ibu sekalian. Ya. Kenapa ini jadi masalah? Yang pertama, usia wanita di bawah 20 tahun, perkembangan rahimnya belum maksimal. Ya kan? Jadi untuk dari segi rahimnya, dari segi pinggulnya belum terbentuk dan lain sebagainya, dalam artian berarti persiapan untuk kehamilan, untuk persalinan pun masih belum baik. Terus yang kedua, usia-usia di bawah 20 tahun buat perempuan, mereka tuh masih juga dalam masa pertumbuhan. Jadi kenapa? Di masa pertumbuhan nanti tuh yang yang rebutan gizinya itu nggak cuma anaknya tapi juga dengan si ibunya.
Jadi tadinya yang harusnya gizinya itu banyak diperlukan buat bayi, tapi karena ibunya juga masih tumbuh, gizinya juga rebutan sama ibunya. Jadi kandungannya pun, ke asupan si bayinya pun jadinya kan berkurang. Ya. Dan satu lagi yang ini tidak kalah pentingnya adalah dari segi masalah psikisnya. Ya, kematangan psikologinya gitu buat ibu-ibu muda yang di bawah 20 tahun dia sudah hamil. Karena kan masalah hormonal berubah gitu kan. Jangankan hamil lah, anak-anak di bawah usia 20 tahun kan emosinya memang nggak stabil ya ibu sekalian ya gitu. Apalagi dengan emosi seperti itu kemudian dia hamil gitu. Dan dikhawatirkannya lagi adalah ketika setelah melahirkan, pernah mendengar ada yang namanya baby blue syndrome? Ya? Jangankan itu pada yang di bawah 20 tahun lah, yang di atas 20 tahun pun yang udah kehamilan kedua atau ketiga, kadang banyak yang masih merasakan baby blue syndrome gitu. Dia masih ngerasa nggak nyaman dengan ketika punya anak gitu. Kadang yang sampai parah kan anaknya sampai ditinggalin gitu. Kadang ada yang lebih parahnya lagi gara-gara anaknya sangat mengganggu, dia tutup pakai bantal gitu kan. Itu baby blue syndrome gitu. Dan itu cukup berbahaya gitu ditemukan pada beberapa wanita dan terutama wanita-wanita muda. Itulah kenapa wanita yang usia hamilnya kurang dari 20 tahun itu harus menjadi perhatian ibu-ibu kader semua. Kemudian juga yang banyak ditemukan, jadi di kita itu selain banyak menemukan usia hamil di bawah 20 tahun, sering juga menemukan usia hamil di atas 35 tahun ya. Apa sih kemungkinan terjadinya masalah di atas 35 tahun ketika hamil? Yang paling sering terjadi itu adalah anaknya lahir dengan Down syndrome. Tahu ibu Down syndrome? Ya, yang kalau orang awam sih ngelihatnya itu anaknya kayak idiot ya, mukanya tuh kelihatan kayak punten gitu, maaf kayak agak-agak bingung gitu kan, kayak agak-agak bengong gitu. Itu namanya Down syndrome. Untuk ibu yang hamil di atas usia 35 tahun, kandungan atau kondisi sel telurnya itu sudah berubah. Sehingga apa? Mempengaruhi kromosom. Kromosom itu apa ya? Kromosom itu adalah gen pembentuk si bayinya itulah. Jadi kalau usianya di atas 35 tahun, kemungkinan terjadi Down syndrome itu mungkin 1:50. Dibandingkan kalau misalkan dia hamil di bawah 35 tahun, itu perbandingannya 1:1500. Jadi semakin tua gitu, salah satunya itu faktor resikonya itu ya anak yang dilahirkannya itu jadi Down syndrome. Itu banyak kejadiannya seperti itu. Terus yang kedua ya, untuk yang ibu hamil lebih dari 35 tahun, apalagi jumlah anaknya 3 orang atau lebih gitu ya, salah satu yang membahayakannya itu adalah pendarahan pasca persalinan. Kenapa sih anak banyak nggak boleh gitu? Karena gini, namanya rahim gitu kan, ketika dia habis ngelahirin kan tetap nggak akan bisa kembali seperti semula kayak kita belum pernah hamil kan gitu. Dan ketika dia semakin banyak melahirkan, hamil gitu, otomatis kan kemampuan si rahimnya untuk berkontraksi itu kan tidak sebaik ketika dia pertama kali hamil. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah ketika dia sudah melahirkan, harusnya kan rahim itu kembali berkontraksi seperti ini kan, sehingga menekan pembuluh darahnya. Jadinya pembuluh darahnya tuh tertekan sama si rahim ini, jadinya nggak terjadi pendarahan. Itu yang normalnya. Tapi semakin banyak melahirkan, apalagi dengan usia di atas 35 tahun, kemampuan si rahim itu untuk mengkerut gitu ya, untuk berkontraksi itu lama. Jadi apa? Pembuluh darahnya ketekannya itu lama, makanya terjadi pendarahan yang lebih lama lagi gitu. Terbayang nggak ibu-ibu maksud saya? Ya, saya coba jelasinnya dengan bahasa yang sederhana lah. Jadi gambarannya gitulah. Jadi ibaratnya si rahimnya itu udah nggak sekuat dulu lagi, nggak sekencang dulu lagi kontraksinya. Gara-gara nggak sekencang dulu, makanya pembuluh darahnya itu nggak ketekan sekuat dulu gitu, makanya terjadi pendarahan. Itu yang ditakutkan dengan jumlah anak lebih dari 3 orang atau lebih. Terus juga yang perlu diwaspadai adalah jarak kelahirannya kurang dari 2 tahun gitu. Jadi anaknya aja baru lahir gitu kan, 3 bulan kemudian hamil gitu. Ya, ada loh yang kayak gitu ya? Ada ya? Banyak nggak? Banyak gitu. Kenapa sih dok itu bahaya gitu? Bahayanya yang pertama adalah gini lah,
itu ibunya kan lagi nyusuin ya, syukur-syukur kalau disusuin sih itu juga ya, tapi kan kalau yang benar nyusuin kan, dia aja kan energinya gitu, nutrisinya disedot sama kakaknya, adiknya yang dalam perut gitu, dia juga yang butuh nutrisi banyak gitu kan, jadinya kan rebutan juga sama kakaknya, belum lagi kalau ibunya juga masih muda, rebutan lagi juga sama ibunya. Jadi apa? Kandungan atau kondisi janin di dalam perutnya itunya kan jadi kurang baik asupan nutrisinya. Terus yang kedua, buat kondisi-kondisi yang jarak kelahiran kurang dari 2 tahun dan dia tetap menyusui, resiko untuk kegugurannya besar. Ya, karena apa? Karena menyusui itu tuh mempengaruhi kontraksi rahim. Jadi kalau ibu-ibu semua nyusuin, rahim itu kontraksi. Dan kalau ada bayinya kontraksi, itu kan mendorong terjadinya pendarahan, keguguran gitu. Jadi itu salah satu bahayanya. Ya, jadi rahimnya aja belum balik banget gitu kan. Nutrisi janinnya juga nanti rebutan. Sama yang ketiga juga kan ya, resiko kegugurannya gede karena kan dia mempengaruhi kontraksi. Ya. Terus ini juga nih. Ibu dengan tinggi badan kurang dari 145 cm. Kenapa ini dong? Itu berkaitan dengan panggul. Jadi kalau ibu-ibu yang tingginya di bawah 145 cm, biasanya panggulnya itu kecil. Jadi sempit gitu ya. Jadi makanya risikonya apa? Anaknya nggak bisa lahir normal gitu. Ya, harusnya disesar dan seperti itulah. Jadi itu gambarannya buat yang 145 cm. 45 kilo tadi udah saya jelasin ya. Sebenarnya 45 kg ini tidak menjadi masalah ketika ibunya ini sering kontrol gitu ke bidan gitu. Selama kandungannya terkontrol, terpantau baik, itu sih sebenarnya nggak masalah gitu. Nah ini, ibu dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, inilah yang dinamakan dengan KEK. Ya, kek gitu ya, gitu ya. Itu yang disebut dengan, kalau ibu menemukan ada ibu hamil di lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5, itu harus diwaspadai dan jadi masalah kesehatan. Oke? Terus yang selanjutnya, ada riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya yang ibu tersebut pendarahan, kejang-kejang, demam tinggi, persalinan lama, melahirkan dengan cara operasi sesar ya, dan bayi lahir lagi. Ya, ini baru ngomongin tentang ibu gitu. Ya, kebayang ya. Jadi kalau ibu hamil, masalahnya adalah itu. Berkaitan dengan ibu hamil, ada yang ingin ditanyakan dulu silahkan. Kalau saya kita aja lah, silakan Bu. Langsung aja Bu, nggak apa-apa. Ya. 7 bulan kehamilan. Ya, kenapa gitu ya? Oke. Ya, oke. Jadi gini. Rembes rembes di ketika kehamilan itu tuh termasuk ke dalam kondisi ketuban pecah dini tadi. Nah, ya, jadi kalau yang ngerembes itu tuh ketuban juga Bu, sama gitu. Penyebabnya apa? Bisa jadi kan kalau 7 bulan mah belum pada dikasih rumput Fatimah tuh, biasanya belum kan gitu. Ya. Kayak gitu kan. Jadi biasanya ya tadi penyebabnya adalah trauma itu dalam artian apa? Misalkan membawa kendaraan, baik itu sepeda motor, sepeda, mobil, tapi biasanya yang paling sering sih sepeda motor ya, karena guncangan, atau ibu itu pernah jatuh, atau kalau enggak juga dia melakukan aktivitas yang terlalu berat di rumahnya gitu ya, nggak ada yang ngebantuin, nyuci, masak, terus jemur, ngangkutin cucian, wah segala macem lah, itu bisa seperti itu. Pas kayak gitunya sih mungkin nggak kenapa-napa, pas dia tidur, oh tiba-tiba rembes gitu. Ya, terus juga yang selanjutnya mohon maaf gitu ya, hubungan suami istri juga kadang bisa menyebabkan seperti itu. Terus juga yang bisa menyebabkan itu juga salah satu adalah infeksi. Jadi ketika terjadi infeksi, ya, karena gini, banyak ini juga mungkin buat gambaran buat ibu-ibu semua gitu ya. Banyak para wanita ini gitu ya, yang ketika melakukan pembersihan, ketika dia setelah buang air kecil atau buang air besar, itu mohon maaf dari anus ke vagina. Ya, dimana ketika pembersihan seperti itu tuh kuman-kuman dari anus itu dia bisa menyebabkan infeksi di bagian vagina dan bisa mempengaruhi ke arah jalan lahir gitu. Ya, akhirnya menyebabkan infeksi. Makanya yang benar itu adalah dari depan ke belakang. Ya, kayak gitu. Jadi penyebabnya banyak Bu. Jadi itu berkaitan dengan ketuban pecah dini. Ya. Terus juga tadi saya ada tambahan nih untuk yang
ibu hamil kurang dari 20 tahun, nanti kaitannya dengan ibu-ibu yang menikah muda. Nanti saya akan ada penjelasannya lagi, itu kenapa nggak boleh. Tapi sejauh ini berkaitan dengan ibu hamil ada pertanyaan lagi? Boleh Bu, silakan. Berdiri aja Bu, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Ya. Nah, terus belum waktunya melahirkan, dia itu tidak ada merasa mules. Nah, diperiksa, setelah dia periksa sama bidan dipasang induksi itu di situ. Nah, saya pertanyakan itu induksi itu untuk apa, sedangkan itu belum waktunya untuk lahir gitu loh. Nah, terus itu ada resikonya nggak sih kalau lahiran itu diinduksi, sedangkan setelah dia lahiran diinduksi itu setelahnya tuh malah lebih parah sakitnya nih, merasakan sakitnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi berkaitan dengan induksi ya Bu ya, induksi ketika persalinan gitu. Jadi gini, induksi itu boleh dilakukan nggak dong gitu, itu pertanyaan pertama. Induksi itu jawabannya adalah boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya apa? Misalkan ada ibu-ibu hamil yang memang dia belum kerasa mules gitu ya. Jadi bahkan dia aja nggak nyadar kalau saya tuh harus ngelahirin. Tiba-tiba diperiksa sama dokter atau sama bidannya gitu ya. Terutama sih ini yang biasanya banyak lakuin ini tuh dokter kandungan, karena dia kan ngeliat dari USG ya. Jadi walaupun ibunya nggak ada keluhan juga ketika di USG-nya kelihatan, wah ini harus segera dilahirin Bu gitu, karena bayinya udah harus segera dikeluarkan karena misalkan cairan ketubannya apakah sudah sedikit dan lain sebagainya. Tapi ibunya belum ada mules gitu. Apakah langsung disesar? Enggak. Yang pertama adalah diinduksi dulu. Induksi itu apa sih Dok gitu? Induksi itu adalah ibu-ibu dikasih cairan infus, cairan infusnya itu dikasih kayak obat atau kayak cairan oksitosin gitu. Oksitosin itu kalau di dalam tubuh kita yang fungsinya itu untuk bikin kontraksi rahim ya. Jadi ibarat dikasih perangsang gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mules, supaya terjadi pembukaan ya, karena nggak ada pembukaan kan kalau nggak ada mules gitu. Jadi terjadi pembukaan dan ketika diinduksi apakah sakit nggak? Ya sakit lah, sakit banget gitu kerasa, karena ibaratnya itu kan dikasih tambahan dari luar si obatnya itulah, si hormonnya itu gitu ditambah dari luar, yang notabene kalau di luar itu kan di luar kontrol kita gitu kan. Jadi tambah kontraksinya tambah kencang supaya terjadi pembukaan dan anak itu bisa dilahirkan secara spontan gitu. Itu kalau untuk yang tanpa ada mules. Terus Dok, kalau yang dengan adanya mules juga bisa nggak sih diinduksi? Bisa gitu. Jadi ketika kapan? Ketika tadi udah mules kerasa tapi pembukaannya belum naik-naik gitu. Udah 8 jam pembukaan masih bukaan 7 gitu. Atau bukaan 6 gitu, belum sampai bukaan 10. Ngerti bukaan lah ya ibu-ibu mah ya? Oke. Ya, jadi ketika bukaannya belum naik-naik, otomatis pasti dikasih induksi juga gitu. Kalau dengan induksi masih aja belum ada bukaan, sesar Bu ujung-ujungnya. Ya, jadi induksi itu boleh dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya, oke, berhubung waktunya tadi saya dikasih tahu sedikit lagi. Kayaknya seru ya Bu ya ngebahas kesehatan ya, kedokteran tuh gitu ya. Jadi kita lanjut dulu deh ya. Jadi gini, masalah kesehatan ibu adalah ini yang paling sering. Ini di Indonesia banyak banget Bu. Makanya Dokter Dedi tadi bilang 50% ibu hamil di Indonesia ini anemi. Ya, apa sih anemi ini gitu? Anemi itu adalah ibaratnya boleh dibilang kekurangan sel darah merah lah, hemoglobin. Emang apa sih Dok tujuannya hemoglobin itu gitu? Hemoglobin itu atau sel darah ini tujuannya itu dia mengangkut oksigen ya ke seluruh tubuh itu dibawanya sama si sel darah. Jadi kalau sel darahnya kurang, oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh ibu-ibu itu pun berkurang. Salah satunya kemana? Ke otak berkurang. Jadi apa yang dirasakan buat orang-orang yang anemis? Pusing, ya kan? Bawaannya lemes gitu. Kenapa? Karena ya oksigennya pun yang dibawa ke seluruh tubuh itu berkurang. Gara-gara apa? Gara-gara sel darahnya berkurang. Apa biasanya yang menyebabkan kurangnya sel darah ini atau anemi? Yang mayoritas ditemukan pada orang Indonesia itu karena asupan makanan. Ya, jangankan pada ibu-ibu lah. Kalau dicek aja remaja sekarang aja banyak yang anemis Bu. Ya. Jadi kurang asupan makanan. Jadi kalau gitu, makanan apa sih yang bisa menimbulkan atau menghasilkan sel darah merah gitu?
kayak telur, daging merah gitu ya, ati gitu ya, terus ikan itu banyak, terus sayuran-sayuran yang warnanya hijau tua Bu, ya, kacang-kacangan juga itu meningkatkan kandungan zat besi. Jadi kenapa sih orang anemi? Karena mayoritas itu karena dia kurang zat besinya. Kalau buat ibu hamil anemi, apa yang terjadi? Udah mah tanpa hamil aja anemi itu pusing ya. Gimana sekarang hamil gitu, tambah mabuk, tambah pusing. Itu kalau dari segi ibunya. Yang kedua apa? Peredaran oksigen itu tidak terjadi pada ibu saja, tapi pada bayi. Kalau aneminya parah, asupan oksigen ke otak bayi pun berkurang. Akhirnya apa? Otaknya pun berkembangnya berkurang, bahkan sampai ada keracunan dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Terus apa lagi yang bisa terjadi? Pendarahan, itu juga bisa terjadi. Anaknya prematur, bisa terjadi. Bayinya lahir rendah, itu bisa terjadi. Jadi tolong, ibu-ibu pun harus aware dengan adanya kurang darah pada ibu hamil. Caranya gimana dok untuk tahu gitu? Ya memang yang paling benar sih dicek lab ya. Tapi kalaupun misalkan nggak dicek lab gitu, gimana sih cara kita tahu ibu ini anemia atau enggak? Lihat kelopak mata bawahnya. Jadi kalau dibuka kayak gini nih, nah, pucet ya. Itu pun masih kurang. Bandingin aja telapak tangannya dia sama telapak tangan ibu gitu, yang normal misalkan tuh ya. Saya mah kok merah, kok dia putih banget ya, pucat kelihatan dari situ ya. Itu anemi. Jadi tolong untuk ibu-ibu yang anemi, terutama ibu hamil itu jadi prioritas ibu-ibu sekalian. Ya. Terus yang kedua, ibu hamil kurang gizi tadi sudah dijelaskan. Gangguan akibat kurang yodium juga sudah dijelaskan. Banyak anak juga tadi sudah dijelaskan. Dan satu lagi, kawin muda. Ini juga yang banyak terjadi di Indonesia. Ini juga mungkin salahnya gara-gara undang-undang juga. Jadi undang-undang nih ibu-ibu sekalian ya, yang mengatur tentang usia perkawinan, setahu saya itu masih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sekarang udah tahun berapa? 2017 itu. Kebayang udah berapa puluh tahun tuh aturan. Di situ disebutin apa Bu? Yang boleh nikah itu syarat nikah usianya laki-laki 19 tahun. Ada yang tahu perempuannya berapa? 16 tahun Bu. Ya, kayak gitu. Itu undang-undangnya, tapi undang-undang udah tahun 74 dan sampai sekarang saya sendiri sih belum nemu ada yang memperbaharui undang-undang itu yang terbarunya berapa tentang pernikahan. Belum. Jadi, ya usia kawin muda masih banyak. Selain tadi resikonya yang terjadi seperti yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan kehamilan, ibu-ibu mungkin pada tahu kasusnya Jupe ya, tentang kanker serviks. Nah, salah satu faktor resiko terjadinya kanker serviks adalah hubungan seksual yang masih sangat muda. Jadi, dulu ketika di rumah sakit, saya banyak menemukan para ibu-ibu muda dengan kanker serviks. Karena apa? Ketika ditanya riwayat pernikahannya dulu, dia nikah di usia 12 tahun, 14 tahun, gitu ya, 15 tahun gitu. Jadi selain yang tadi, ya ada indikator, ada indikasi-indikasi ke penyakit-penyakit yang lain. Seperti itu. Saya lanjut lagi ya Bu ya, karena waktunya terbatas. Terus sekarang masuk ke masalah kesehatan anak. Ada kurang gizi ya. Kurang gizi ini terbagi dari ada yang gizinya kurang doang gitu ya, kayak misalkan di bawah garis merah. Ada yang sampai jauh banget di bawah garis merahnya. Bahkan kalau misalkan ibu-ibu pakainya bukan TMS tapi grafik dari WHO, tahu ya Bu ya, yang ada berat badan per umur gitu kan, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan. Dan itu salah satunya dia mengindikasikan ini tuh dia kurus sekali, ya seperti itulah. Nah, dan kondisi gizi buruk yang paling parahnya terjadi kalau di daerah ibu-ibu sekalian ada kondisi seperti ini, berarti itu kondisi udah sangat parah. Yang pertama adalah apa? Marasmus. Marasmus ini adalah kekurangan energi. Jadi kurang asupan energi kayak tadi kayak KEK-nya ibu hamil lah, kek gitu. Ya, jadi dia memang asupan energinya kurang secara umum gitu. Yang terjadi apa? Tampak sangat kurus. Dilihat Bu, wajahnya kayak orang tua gitu ya. Cengeng dan rewel, rambutnya tipis, jarang dan kusam, kulitnya keriput, tulang iga nih kalau ini dibuka tampak jelas dan perutnya tuh cekung, bukan gendut ya, bukan buncit gitu. Terus pantatnya kendur dan keriput, terus otot tangan dan tukanya mengecil. Jadi intinya sangat kurus, kering sampai keriput, sampai terlihat seperti orang tua. Itu marasmus karena kekurangan energi yang berkepanjangan gitu. Ya, kalau energi itu kan berarti termasuk karbohidrat, asupan makanan secara umum lah.
Lalu ada yang kedua namanya kwashiorkor, kayak yang tadi ditanyain di soal ya. Kalau kwashiorkor ini karena kekurangan protein gitu, bukan karena kekurangan energi secara keseluruhan. Jadi dia yang kurang cuma protein aja gitu. Yang terjadi apa? Wajahnya bulat gitu, sembab, cengeng, rewel sama, terus nggak peduli sama lingkungannya, kelihatan apatis gitu ya. Rambutnya tipis, warna rambutnya jagung, mudah dicabut tanpa rasa sakit. Kedua punggung kakinya bengkak, perutnya buncit nih ibu-ibu ya. Terus ada bercak kulit yang luas dan kehitaman atau bintik kemerahan. Jadi yang tadi mah kurus kering keriput, kalau ini mah buncit, bengkak karena tadi kan kurang protein kan. Protein itu kan dia yang bikin gak bengkak kalau di badan kita tubuh gitu. Makanya kayak orang gagal ginjal, bengkak kenapa? Karena proteinnya keluar juga gitu. Kayak tadi ibu hamil yang darah tinggi ketika proteinnya keluar bengkak juga. Nah makanya ini ketika anak kurang protein, akhirnya dia jadi bengkak juga gitu, ya. Jadi ini kwashiorkor. Jadi ya kalau tadi di soal, kwashiorkor itu ya perutnya buncit gitu. Tapi ada juga kondisi yang ada dua-duanya, marasmus kwashiorkor. Jadi dia udah kurus, tapi perutnya gendut gitu. Dia kurang energinya, ya kurang proteinnya juga parah. Nah kalau menemukan kondisi ini di daerah ibu-ibu sekalian, berarti kondisi gizi anak ini sangat parah, ya. Ada satu lagi yang di luar ini, tadi yang dibilang stunting. Stunting ini tuh pendek atau kerdil atau kuntet gitu. Itu karena apa? Karena 1000 hari pertama kehamilannya atau 1000 hari pertama kehidupan anak itu ya bukan kehamilan. Ya 1000 hari pertama kelahiran anak itu dari mulai dia dalam kandungan sampai usia 2 tahun, asupan gizinya nggak maksimal. Akhirnya apa? Anaknya itu kecil, kuntet, kerdil gitu. Walaupun dia secara proporsional kayaknya nggak kurus nih dok gitu. Tapi kalau dibandingin sama teman-teman sebayanya, jauh banget. Dan secara IQ-nya kurang banget gitu. Dan biasanya kalau yang kayak gini dia sering sakit-sakitan, kerjanya juga susah gitu ya karena IQ-nya kurang dan lain sebagainya. Dan yang seperti itu tuh tidak bisa dikembalikan. Dalam artian nggak bisa diobatin. Karena irreversible gitu, sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Itulah mengapa tugas ibu-ibu kader semua di sini adalah menyelamatkan 1000 hari pertama kehidupan anak. Dari mulai anak tersebut dalam kandungan sampai anak tersebut berusia 2 tahun. Ya, itu harus ibu-ibu kader posyandu selamatkan. Ya, seperti itu. Saya lanjut lagi. Nah, ini diare. Ini juga yang penting ya, mungkin sebelum waktunya habis. Ini banyak terjadi, diare ini apa sih definisinya? Dia itu buang airnya, buang air besarnya tuh, konsistensinya tuh cair ya Bu ya. Cair tuh berarti kan lembek. Berapa kali? 3 kali atau lebih. Jadi kalau misalnya sekali atau 2 kali, itu belum dinamakan diare Bu. Ya. Jadi syaratnya 3 kali atau lebih itu baru dinamakan diare. Ya. Apa sih penularannya gitu? Atau kalau ya apa penyebabnya dulu deh gitu. Penyebabnya biasanya diare ini terjadi karena yang pertama makanan atau minuman yang dia konsumsinya itu kotor, ya nggak bersih gitu. Cara pengolahannya nggak bersih, apalagi kalau anak-anak yang sering jajan, ya di pinggir jalan yang kita nggak tahu tuh kebersihannya kayak gimana, diare itu wajar. Terus yang kedua, dari segi makanannya selain dia kotor atau terkontaminasi, belum mateng gitu, ya. Banyak kan sekarang makanan-makanan setengah mateng, air juga banyak yang mungkin nggak sampai mendidih gitu, karena buat jualan dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, alat yang digunakan untuk masaknya atau misalnya pada bayi, ketika dia mau ngasih susu formula atau air susu hasil perasan gitu, botolnya nggak disterilisasi dulu gitu. Akhirnya menyebabkan diare. Itu penyebabnya. Penularannya gimana sih dok kalau diare itu? Penularannya dia fekal oral. Apa sih maksudnya fekal oral tuh? Jadi berkaitan dengan misalkan ketika dia buang air besar, kemudian ada tangan orang megang tinjanya, nggak sengaja dia ngolah makanan atau nggak sengaja dia megang alat buat masaknya, alat masaknya dipakai orang, kemudian dipakai masak dan akhirnya dia kena juga. Gitu. Kebayang nggak? Jadi gara-gara ada kontaminasi dari tinjanya orang yang terkena diare, gitu. Secara langsung maupun secara tidak langsung. Seperti itu. Jadi ya faktor resikonya apa? Lingkungan yang kotor, nggak pernah cuci tangan, ngebersihin buat botol susu anaknya nggak bener gitu ya. Kayak gitu-gitulah faktor resikonya. Yang paling bahaya apa kalau diare? Yang paling bahaya adalah ya karena dia banyak kehilangan cairan, lemes. Yang paling bahaya itu adalah kematian. Ya. Jadi
Apa yang harus dilakukan ketika anak diare? Yang pertama adalah ketika anak itu masih disusui oleh ibunya, berikan ASI itu tetap diberikan, bahkan lebih sering dan lebih banyak. Jadi jangan sampai ketika ada anak yang diare yang dia masih menyusui, disuruh di stop untuk menyusuinya karena disangka tambah bikin diare gitu. Enggak ya ibu-ibu ya, jadi tetap diberikan ASI sesering dan sebanyak mungkin. Itu yang selanjutnya. Yang kedua adalah berikan oralit atau larutan gula garam. Cara bikinnya tahu lah ya Bu ya, kalau udah ada oralit saset kan tinggal dibikin di 200 ml. Nanti cara ngasihnya bisa langsung diminumin ke anaknya kalau anaknya bisa. Tapi kalau anaknya nggak mau minum, boleh pelan-pelan disendokin satu sedikit lebih sedikit. Begitu dia dimuntahin, ya diminumin lagi. Ya, tapi dengan jeda yang mungkin lebih lama lagi, pelan-pelan 1 sendok, biarin dulu semenit 1 sendok lagi gitu. Jadi intinya yang bisa dilakukan kader ketika ada anak yang diare adalah ya buat ibunya terus nyusuin, buat kader kasih oralit buat anak yang kena diare ini. Dok, nggak ada oralit, ada kuah sayur nggak? Kasihin aja gitu. Ada air rajin nggak? Kasihin aja gitu. Ada air putih nggak? Kasihin aja. Pokoknya jangan sampai dia kekurangan cairan. Tapi jangan sampai salah kaprah, kok nggak ada oralit, susah bikinnya, beli aja nih Pocari Sweat, beli aja nih Maison gitu. Itu kan juga oralit ya dok ya? Enggak Bu, itu beda. Kandungan asamnya sangat tinggi. Bahkan jangankan untuk bayi atau untuk balita. Kalau ibu-ibu sekalian di sini diare, mencret gitu berkali-kali cairannya keluar banyak, kemudian pengganti oralit saya beli Pocari Sweat, insya Allah lebih mencret Bu. Ya? Jadi jangan sampai coba-coba seperti itu ya. Terus yang selanjutnya ya, kalau anaknya masih bisa dikasih makanan lunak ya kasihlah makanan lunak. Sama satu lagi, untuk anak-anak jangan dikasih obat anti diare. Kayak apa diatat, diapet dan segala macamnya nggak usah. Kenapa? Karena justru bahayanya nanti dia malah jadi konstipasi. Ya. Kalaupun boleh anak-anak itu dibeli kayak lactobacillus seperti lactobe kayak gitu-gitu masih aman. Ya, tapi nggak boleh dikasih obat anti diare. Itu buat anak ya, seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan adalah ini nih tanda bahayanya. Kalau anak itu timbul demam, ada darah dalam tinja, diarenya makin sering, muntah terus-menerus, bayi kelihatan sangat haus gitu ya. Jadi kalau bayinya kelihatan sangat haus itu tuh bukan berarti bagus, bayinya mau minum. Bayi terlihat sangat haus itu sudah masuk dehidrasi tingkat sedang. Jadi kelihatan haus gitu, dikasih minum tuh langsung, wah itu tuh bayi tingkat sedang, ya. Dan yang paling parahnya lagi adalah ketika bayi itu nggak mau dikasih makan atau minum sama sekali dan cuma diam aja lemes, itu udah dehidrasi berat tuh, hati-hati, ya. Jadi ini tanda bahayanya ibu-ibu harus tahu. Dan untuk mengurangi ini semua tentu yang paling baik adalah pencegahan. Apa? Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Itu jangan sampai cuma jadi omongan belaka tanpa dipraktekkan. Ya, karena itu tuh yang paling sering kita tahu ilmunya tapi kita nggak pernah mau praktekin itu. Jangankan ke warga kita, bahkan kita sendiri aja lupa ketika ngelakuin itu terhadap diri kita, anak kita, atau di keluarga terdekat kita. Ya Bu ya. Jadi cuci tangan pakai air yang mengalir dengan sabun. Ketika bersihin kotoran anak kita, misalnya habis pup gitu ya, jangan lupa dibuang ke tempat sampah gitu ya, pakai jamban bersih dan lain sebagainya. Tadi kalau mau pakai mau ngasih susu ke anaknya disterilisasiin dulu dan lain sebagainya ya. Oke, saya lanjut dulu ya Bu ya karena waktunya sudah habis. Ternyata ini masalah kesehatan anak yang lain ini polio Bu ya. Awalnya polio ini tuh gejalanya gak kerasa tuh kayak batuk biasa, batuk pilek biasa, terus kayak mencret, tapi tiba-tiba lama-lama kalau dibiarin kayak gini lah, kakinya juga berubah bentuknya, kulitnya bentuknya kecil gitu ya, dan dia ya lumpuh jadinya. Tapi sekarang sih polio di kita udah jarang. Terus yang kedua penyakit campak. Campak itu ciri-cirinya adalah ada demam pada anak, ada kemerahan, ruang kemerahan ini pada anak, ada batuk pada anak, dan ada mata merah pada anak. Itu 3 ciri khas campak itu adalah selain demam, ada kemerahan, ada batuk, ada mata kemerahan. Itu campak yang benarnya. Ada lagi yang sering terjadi pada bayi itu bukan campak, tapi orang-orang sih biasanya nyebutnya sama, tampak dua-duanya. Kalau ini namanya campak, ada satunya lagi roseola. Roseola infantum itu adalah
muncul merah-merah ini, tapi muncul merah-merahnya bukan ketika demam, tapi ketika demamnya udah turun, muncul merah-merah ini. Pernah nemu nggak ibu kayak gini? Ya, itu namanya roseola, beda sama kayak campak, tapi ya pengobatannya mirip-mirip lah. Tapi dia tidak disertai dengan batuk dan mata merah kalau itu ya. Ini nih campak. Terus satu lagi, tetanus. Nih, bisa sampai seperti ini kakunya sebadan-badan, sampai ke leher kaku. Kalau pada bayi, bibirnya mencucuk bentuknya ya. Manyun gitu kalau bahasa Sundanya ya, mencucuk, terus sampai ke saluran nafasnya juga kadang tegang. Kalau bayi biasanya tetanus dari apa? Kalau bapak-bapak kan biasanya lagi nyangkul gitu ya, kena cangkul, terus nginjak kotoran kuda, jadilah tetanus. Atau kena paku berkarat dan segala macam, jadilah tetanus. Kalau bayi dari mana bu? Dari tali pusar. Ya. Suka banyak kan kalau misalkan di dukun-dukun, nggak tahu nih di daerah sini masih ada nggak ya? Untuk iniin tali pusat itu pakai apa namanya, telur kodok gitu, ditempelin biar cepet puput gitu. Di daerah-daerah masih suka ada kayak gitu, atau dikasih apalah. Jadi salah satu penularan tetanus yang paling banyak itu pada tali pusat kalau pada bayi ya. Itu tolong diperhatikan. Dan itulah kenapa ibu hamilnya pun harus disuntik PT, bayinya harus disuntik PT. Ini juga, ini ujung-ujungnya sih semuanya imunisasi ya Bu Mi? Salah satunya. Nah ini juga nih, kalau pertusis, batuknya itu nih saya kasih tahu ya, bukan kayak batuk biasa. Dia awalnya mungkin kayak batuk biasa, tapi lama-lama batuknya tuh lebih sering, sampai akhirnya tuh kenceng banget, sampai anaknya tuh kayak mau muntah, sampai mukanya biru gitu. Sampai kayak kedengeran batuknya tuh kayak gonggongan anjing. Ya, itu namanya pertusis. Ini bahaya, bisa mematikan. Ya, ini juga bisa dicegah dari imunisasi. Kemudian yang selanjutnya yang banyak juga pada anak, sakit gigi, ya. Mungkin hampir lah mayoritas anak-anak di daerah dekat kita tuh giginya roges ya, ompong gitu ya, dan kayak gitu ya, ini juga banyak lah. Terus penyakit kulit juga nih, ini seperti ini juga banyak ditemukan pada anak-anak. Penyakit kulitnya macam-macam, bisa karena jamur, bisa karena ada alergi yang diturunkan dari orang tuanya, bisa juga karena kutu debu atau tungau, ya, kutu kucing dan segala macam itu bisa. Banyak penyakit kulit yang ditemukan pada anak. Ini masalah kesehatan anak lain, belum bisa jalan tuh kalau misalkan dianggap belum bisa jalan itu udah 1 tahun, tapi dia bahkan untuk mapah aja belum bisa gitu ya. Itu sebaiknya langsung dibawa ke rujukan. Ini juga kalau usia 9 sampai 12 bulan belum bisa ngomong mama, papa atau apalah, belum ada kata-kata yang diucapkan, itu pun baiknya dicek gitu ya. Ini kematian bayi ya, kalau misalkan kematian bayi ya dia hitungannya kalau di bawah 1 tahun ya. Kalau udah di atas 1 tahun hitungannya itu kematian balita. Nah lo mati. Nah ini 2 slide terakhir. Jadi bagaimana menangani masalah kesehatan? Yang pertama tentu kan harus ada sumber dayanya. Sumber daya itu siapa? Kader dan pengelola posyandu. Ya ini ibu-ibu sekalian gitu. Jadi adanya ibu-ibu di sini, ini tuh sebagai salah satu jalan menangani masalah kesehatan yang banyak tadi. Dan yang kedua, nggak bisa dipungkiri Bu, pembiayaan. Benar nggak? Ya, makanya lah itu pembiayaan, kenapa perlunya ada dana sehat di tiap desa, perlu ada kerjasama dengan perusahaan atau dan lain sebagainya lah. Karena ya pembiayaan juga nggak bisa dipungkiri. Terus dukungan lingkungan, masyarakatnya, pemangku kepentingannya, sarana posyandunya gitu ya. Kalau posyandunya ada tapi sarana juga nggak ada, ya sama aja nggak bisa ya gitu. Terus adanya sarana rujukan. Dan ini yang terakhir, slide terakhir mungkin yang akan saya tunjukin, upaya pemecahan masalah posyandunya ya berarti ini tuh kalau untuk oleh masyarakat, ya masyarakat harus melaksanakan PHBS, ya, menggunakan pelayanan kesehatan yang terjamin dan melaksanakan anjuran atau dari kader atau petugas. Kalau yang oleh posyandu tadi ya, yang udah sebutin ya, kegiatan utama posyandu sama kegiatan pengembangan yang tadi sudah dibahas. Dan ya rujukan oleh kader ke puskesmas. Beberapa kegiatan lah ya yang dilakukan oleh ibu-ibu sekalian itu, ini sebenarnya untuk menangani masalah kesehatan. Penimbangan balita, kehamilan secara teratur. Berapa kali Bu periksa kehamilan? Minimal 4 kali ya. Trimester 1 sekali, 2 sekali, dan 3 2 kali ya. Pemberian MPASI, KB, membuang sampah, pemberian oralit, tablet penambah darah, kapsul vitamin A, dan semuanya ini salah satu bagian dari penanganan masalah kesehatan. Tadi kalau oralit sama zinc itu buat diare ya. Jadi salah satu yang boleh buat diare itu obat zinc ya ibu-ibu ya. Zinc itu nggak apa-apa. Kayak gitu. Ini juga kegiatan untuk menangani masalah kesehatan, membawa anak ke rumah sakit, PMT, adanya ambulan desa juga ini salah satu
menangani masalah, Bu. Cuci tangan, latihan berbicara, dan semuanya ini juga salah satu dari bagian. Nah, ini yang siapa Bu yang perlu dirujuk ya sama ibu-ibu kader, ini tolong dicatat. Yang pertama adalah balita BGM itu harus dirujuk ke puskesmas. Jadi jangan sampai yang BGM dibiarin. Jangan sampai yang BGM tapi ibu akhirnya plotting di garis hijau gara-gara takut dimarahin ibunya. Suka ada loh yang kayak gitu kader, Bu. Ketika nimbang, aduh turun tapi takut gak enak sama ibunya, kadang dinaikin gitu. Ya, suka marah gitu kan. Ya itu nggak boleh ya. Jadi balita yang di bawah garis merah itu perlu dirujuk ke puskesmas. Terus siapa lagi? Balita yang 2T nih, berat badannya 2 kali nggak berturut-turut nggak naik, rujuk ke puskesmas. Ya. Terus ini juga balita yang terlalu gemuk juga dirujuk ke puskesmas. Ya. Terus siapa lagi? Balita yang tampak sakit, lemah, lesu, panas tinggi, nggak mau makan, nggak mau nyusu, ada bercak putih pada matanya, ada bercak-bercak merah pada badannya, diarenya lebih dari 1 hari, muntah-muntah, nggak bisa kencing lebih dari sehari, karena untuk di beberapa bayi suka terjadi namanya phimosis, Bu. Jadi katungnya tuh terlalu nutup, jadi harus dibuka atau harus disunat biar bisa kencing. Ya. Batuk lebih dari 100 hari, batuk cepat disertai nafas sesak, sama kelihatan kena penyakit kulit. Kalau pada anak ibu nemu ini, rujuk ke puskesmas. Ya, kalau ibu mah nggak usah ngurusin ke rumah sakit, itu mah urusan saya kalau dokter merujuk ke rumah sakit. Tapi kalau ke ibu, yang ada di ibu kader itu pikirannya kalau saya minta tolong ke siapa? Puskesmas. Ya, itu tempat ibu minta tolong yang pertamanya. Yang perlu dirujuk kalau dewasanya ke orang sakit berat yang minta pertolongan kepada kader. Karena kader itu kan seringnya nganterin pasien dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Sama yang kedua, ibu hamil dengan tanda-tanda tadi. Lilaknya kurang dari 2,3,5, kepalanya sering pusing, penglihatannya berkunang, muntah terus, nafsu makan kurang, kakinya bengkak, sesak napas, pendarahan pada usia kehamilan muda, lesu lemah, mudah capek, mudah menggantung, kelopak mata bagian dalam pucat, mencret lebih dari sehari semalam, dan mencretnya mengandung darah. Ini yang perlu dirujuk ke puskesmas. Paling itu dari saya, ibu-ibu. Mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi harus rada ngebut jelasinnya. Tapi boleh deh 2 pertanyaan terakhir sebelum saya tutup dan nyambung ke materi selanjutnya. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan berdasarkan penjelasan yang tadi atau berkaitan dengan permasalahan kesehatan dan bagaimana caranya ibu-ibu mengatasi itu. Silahkan 2 orang penanya. Ibu boleh 1. Ya, 1 lagi siapa? Oh, itu boleh tuh, ibu 1 lagi 2 orang. Boleh Bu, ibu dulu silakan. Ya, silakan Bu. Ditulis tentang penyakit diare, tetapi cara pencegahannya yang nomor 9 kenapa diberikan imunisasi campak? Apa hubungannya, Pak? Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu boleh? Tutup, Mas Gali. Bagaimana pencegahan apabila bayi itu mau minum air ketuban? Meminum air ketuban. Iya. Pencegahannya. Iya, maksudnya pengobatannya caranya bagaimana? Sedangkan di sini ada anak yang telah meminum air ketuban, terus sampai sekarang itu kan sudah dirujuk ke bidan segala macam. Nah, ini juga saya lagi memantau anak ini nih, Pak. Tapi dia selalu sesak napas gitu, sampai sekarang. Oke, ya, Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, langsung saya jawab Ibu ya. Untuk yang pertama, kenapa perlu diberikan imunisasi campak? Karena salah satunya si orang yang terkena campak itu tuh bisa ke diare juga, Bu. Dia rentan terkena diare juga. Jadi dengan adanya imunisasi itu, dia bisa memberikan kekebalan salah satunya juga terhadap diare itu. Jadi biasanya kalau Ibu lihat aja anak-anak yang belum diimunisasi campak dengan anak-anak yang sudah diimunisasi campak, kejadian diarenya lebih tinggi pada yang belum diimunisasi. Itu ya jawabannya, lebih di situ. Terus yang kedua, nah itu namanya keracunan dalam kehamilan, Bu. Jadi bayinya itu keracunan. Keracunan kenapa? Karena air ketubannya itu udah kotor. Karena apa? Karena air ketubannya itu
udah keruh, udah terinfeksi gitu. Jadi kalau air ketuban yang normal itu nggak masalah, dan apa ya, bayi itu sebenarnya bukan minum air ketuban gitu. Jadi dalam kondisi normal dia kan kalau di dalam rahim itu, dalam janin itu kan kayak apa ya, kayak memang tempat tinggalnya dia di dalamnya cairan ketuban itu kan, dan itu memang normal gitu, nggak masalah. Yang menjadi berbahaya itu adalah ketika ketubannya itu sudah keruh, sudah selain keruh juga ditambah misalkan air ketubannya sudah sedikit gitu. Jadi kalau di kedokteran atau di bidang kesehatan itu mungkin itu dibahasakan itu keracunan air ketubannya. Jadi kondisi si air ketubannya sudah berubah sehingga mempengaruhi kondisi bayi yang ada dalam kandungan. Karena kan nggak bisa dipungkiri ya, namanya bayi kalau dalam kandungan, dalam ketuban kan pasti semua badannya dia ada di dalam air ketuban gitu. Nah, pengobatannya seperti apa? Ya memang itu memerlukan perawatan intensif, Bu, gitu. Intensifnya seperti apa? Karena begitu kejadian seperti itu, kita kan butuh obat-obatan antibiotik yang diberikan oleh rumah sakit, kita diperlukan bantuan nafas yang diberikan oleh rumah sakit, dan banyak lagi penanganan-penanganan lainnya. Karena apa? Ibaratnya sih tadi yang saya bilang, bayi itu sudah keracunan karena air ketuban yang sudah keruh atau sudah kotor yang sudah terkontaminasi sebelumnya. Nah, makanya sebenarnya peran kita sebagai kader di situ adalah jangan sampai membuat si ibu itu tuh ibaratnya menimbulkan keracunan terhadap bayi. Harus apa gitu? Berarti kan harus sering kontrol ke bidan. Karena kan mungkin bidan tahu kan, oh ini kok atau kalau misalnya dokter spesialis di USG kelihatan kan, oh ini udah nggak ada ketubannya gitu. Atau bahkan ketika dilihat di USG kok pergerakan janinnya sudah berkurang gitu. Jadi sebenarnya keracunan dalam kehamilan itu bisa dicegah atau diminimalisir ketika memang ibu hamilnya itu sering kontrol. Karena nanti kan terlihat dari detak jantung bayi gitu ya, oh ini kok berkurang ya, kenapa gitu. Terlihat dari gerakan bayi, atau bahkan kalau di rumah sakit kan ada kardiotopografi namanya, itu juga bisa ngelihat bayinya itu dalam kondisi stres atau enggak gitu. Jadi dari situ sibuk gitu. Jadi kemungkinan itu terjadi karena adanya mungkin loss follow up gitu ya dari ibu hamil yang kondisi tersebut sudah lama terjadi, kemudian ya akhirnya melahirkan dan bayinya sudah dalam kondisi seperti itu. Dan pengobatannya seperti apa? Itu nggak bisa cepet, panjang gitu. Karena ya butuh perawatan intensif di rumah sakit berkaitan dengan kondisi tersebut, Bu. Seperti itu. Ya. Oke, baik, mungkin cukup karena waktunya juga sudah habis ya. Ibu MC gimana? Cukup? Cukup. Gimana Ibu? Seru nggak? Seru ya? Pengen lebih panjang lagi ya sebenarnya ya. Makanya Bu S3 di kedokteran nanti. Ya, oke, paling itu dari saya. Nanti mungkin kalau misalkan masih perlu lagi banyak yang dibahas, karena ini kan mungkin kalau ngomongin kesehatan cuma di sesi ini, Bu. Nanti setelah ini kita ngomongin penggerakan masyarakat, besok ngomongin tentang KMS, ya penyuluhan sama pencatatan. Jadi ya bicara tentang medisnya ya memang sangat terbatas. Jadi memang idealnya, ibu-ibu sekalian, saya kasih tahu ya bocorannya. Pelatihan ini, modul pelatihan ini gitu, sebenarnya dilakukan idealnya itu untuk kurang lebih 3-5 hari. Dan untuk dalam jumlahnya itu bukan 250 orang, Bu, tapi 60 orang maksimal. Jadi setiap kali kita habis diskusi, kita bikin kelompok, satu kelompoknya itu maksimal 5-10 orang. Kita diskusi banyak gitu. Tapi berhubung karena kader Astra itu banyak sekali, ibu-ibu juga nggak mau kan 4 hari 5 hari ninggalin anak suami gitu kan. Kayak gitu kan gitu. Terus kita juga sebagai tim materinya juga ya kayak gitulah. Jadi ya semoga ini jadi pembuka awal supaya ibu-ibu mau belajar, dan setelah itu misalkan ketika ada pertemuan lagi jadi lebih semangat. Ya kemarin rame, saya pengen cari tahu lagi gitu ya. Oke Ibu? Ya baik, terima kasih. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada yang kekurangan atau hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.